Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini ada nama-nama kelompok 3. Yang pertama ada Dela Mega Wahyuli, kemudian ada Ervando Zuni Karyanda, kemudian ada Galuh Dwi Tahayuning Tias, Heru Andaya, dan saya sendiri Mustika Tiara Putri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penegakan HAM dan hukum yang berkeadilan. Di sini kami mengambil contoh yaitu tewasnya peserta Diksar Menwa UNS. Nah, yang pertama akan dibahas oleh Dela. Kepada Dela dipersilahkan. Baik, terima kasih Mustika. Di sini saya akan menyampaikan tentang penegakan HAM dan hukum yang berkeadilan. Yaitu dalam hal sistem pemerintah negara, dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Di dalamnya terkandung pengertian pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dan hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dan di sini ada Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga konstitusi secara langsung turut serta dalam penegakan HAM. Fungsi konstitusi yaitu esensial. Yang pertama, membatasi kekuasaan yang ada dalam skema ketatanegaraan berkuasa. Yang kedua, memformulasikan perlindungan hak-hak dasar warga negara dan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dan peran Mahkamah Konstitusi yaitu berkolerasi langsung dengan peran signifikan sebagai aparatur penegak HAM dan hal kontrol norma. Hakikat judisial dan konstitusional review adalah memeriksa kesesuaian norma-norma dengan pesan-pesan konstitusi yang tidak terlepas dari pesan normatif universalitas hak-hak asasi manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela. Selanjutnya akan dibahas oleh Ervando. Kepada Ervando dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah topik mengenai tewasnya peserta Diksar Menwa UNS. Lokasi tempat kejadian berada di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di bawah jembatan Curug Kecamatan Jebres Solo. Kemudian deskripsi secara umumnya, Gilang meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dialami saat mengikuti diklat tersebut. Sejak hari pertama diklat, Gilang sudah mengeluh sakit, namun ia tetap melanjutkan kegiatan dan tidak diperkenankan untuk beristirahat. Kemudian, Gilang sempat dirawat di kantor Menwa UNS sebelumnya. Pada akhirnya dia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi dan sudah meninggal saat tiba di rumah sakit tersebut. Jadi Gilang sudah meninggal saat di perjalanan. Selanjutnya, penyebab kematian Gilang untuk sementara ini diduga disebabkan akibat tindakan kekerasan, yakni pemukulan di kepala. Oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi M. Iqbal Al-Qudusi, korban meninggal dunia diduga akibat terjadi penyumbatan di bagian otak setelah terjadi pemukulan, berdasarkan hasil autopsi korban. Baik, terima kasih kepada Ervando. Selanjutnya di sini yang akan membahas ini adalah Galuh. Kepada Galuh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai tewasnya peserta Diksar Menwa UNS. Jadi kasus ini termasuk pelanggaran HAM dan bagaimana pihak kampus dan juga kepolisian menyelesaikan kasus ini yaitu dengan menyelidiki dan melakukan penyelidikan. Pihak kepolisian akan mengungkap ada tidaknya tersangka lain karena sejauh ini sudah ditetapkan 2 tersangka. Lalu berdasarkan jeratan pasal yang dikenakan penyidik kepolisian kepada 2 tersangka tersebut, FPJ dan NFM yaitu inisial nama pelaku terancam hukuman penjara hingga 7 tahun karena keduanya dijerat pasal berlapis yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP
JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 359 JO pasal 55 ayat 1 ke KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa seseorang serta kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Polresta Solo melakukan autopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Muwardi dan polisi melakukan penggeledahan terhadap markas Menwa UNS dan mengamankan sejumlah barang bukti yaitu replika senjata dan dokumen. Lalu pihak kampus membekukan Diksar UNS dan mengevaluasi seluruh keorganisasi mahasiswaan atau Ormawa dan juga kegiatan-kegiatan Ormawa di UNS ditunda untuk sementara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Galuh. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh Heru Andaya. Kepada Heru dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Jadi kasus tentang tewasnya mahasiswa UNS ini dalam kesimpulan yang pertama, ini dari pihak kampusnya menyampaikan bahwa itu pertama korban itu mengalami kesurupan dan sempat diruqyah gitu. Tapi karena keluarganya merasa ada kejanggalan, jadi mereka melaporkan ke polisi dan akhirnya ditetapkanlah tersangka ini atas tindakan penganiayaan. Kemudian kesimpulan dari kasus yang ada, sistem senioritas di pendidikan Indonesia ini masih ada gitu. Kemudian pada dasarnya sistem ini merupakan sistem warisan yang diwariskan dari senior ke juniornya dan secara turun-temurun masih dilakukan hingga sekarang. Kemudian Mahkamah Agung atas pasal 335 KUHP bahwa kekerasan yang terjadi tidak harus merupakan paksaan fisik, melainkan juga paksaan psikis. Jadi apabila panitia kegiatan melakukan perpeloncoan atau melakukan paksaan dalam memberikan perintah yang tidak seseorang senangi gitu, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai delik perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian saran dari kasus yang kami sampaikan ini diharapkan ke depannya menghapuskan atau meninggalkan sikap senioritas yang berujung kekerasan seperti ini. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, kemudian kehidupan kita di dalam kampus saja seperti itu. Kemudian kita harus bisa memahami bahwa setiap nyawa itu berharga, bahwa setiap nyawa pemuda-pemudi salah satu di Indonesia ini mungkin ke depannya yang bisa memajukan dan mengembangkan Indonesia ke depannya gitu. Kemudian kita juga harus menjunjung tinggi dan menghargai bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasinya tersendiri yang harus kita hormati dan kita taati. Sebagai manusia yang berdiri akal dan pikiran, haruslah kita bisa memanusiakan manusia gitu. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian dari rekan-rekan saya. Di sini kami menampilkan dokumentasi atas kejadian Menwa yang ada di UNS. Nah, baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila presentasi dari kami masih banyak yang ingin ditanyakan, boleh dipersilahkan. Kami pertama ini akan hanya 3 penanya dulu. Jadi untuk semua kelompok yang ingin bertanya dipersilahkan. Ingin bertanya. Oke, baik, Cindy. Oke, mengenai kasus Diksar tadi yang ingin saya tanyakan, kelompok Mustika apa seharusnya dilakukan kampus atau dilakukan oleh pihak kampus dalam mencegah kegiatan yang seperti itu, karena rata-rata pihak kampus turun tangan setelah jadinya suatu kasus kayak gitu, misalnya ada yang meninggal baru pihak kampus turun tangan gitu. Nah, sebelum-sebelumnya kan dibiarin aja. Mohon maaf, Cindy, suaranya putus-putus. Saya ulang lagi ya, Mustika, karena tadi Zoom saya keluar. Oke, baik. Menyambung dari
pertanyaan saya tadi, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pihak kampus dalam mencegah adanya kasus seperti yang dicontohkan tadi, misalnya yang terdekat kayak kasus bullying di lingkungan kampus, terus kasus misalnya kalau ada diksa kayak gitu kan biasanya melibatkan kekerasan gitu, karena kampus itu baru turun tangan setelah adanya suatu kasus atau kejadian seperti yang disebutkan tadi yang Diksar Menwa gitu. Menurut Mustika, pihak kampus tuh harus melakukan apa dalam upaya pencegahan kasus kekerasan gitu. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya, Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mustika, saya Erin dari kelompok 7. Oke, baik Erni, dipersilahkan. Terima kasih. Kalau dari kasus itu kan itu berkaitan dengan oknum yang kurang profesional di menua tersebut ya, dalam pelatihannya. Memang dalam menua diterapkan senioritas dan junior senioritasan, itu terlihat banget karena itu militer. Nah, saya mau tanya, ini masih berhubungan sama pertanyaan ini terkait pencegahan, kira-kira gimana sih dari lingkungan organisasi menwa itu sendiri, kira-kira kalau menurut kelompok Mustika, apa sih yang tepat untuk mencegah oknum-oknum yang kurang profesional untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang merugikan hal tersebut, merugikan, bisa dibilang merugikan korban, dirugikan, merugikan organisasi, dan kampus juga tercemar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya intinya hampir sama kayak Cindy, tapi ini kalau menurut kelompok kami gitu ya? Iya, lebih ke organisasinya, bukan ke kampusnya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang masih ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Bagaimana, teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, berhubung mungkin masih dipikir-pikir ya pertanyaannya. Jadi yang pertama ini kami akan membahas. Jadi yang mau menjawab pertanyaan ini adalah Dela. Kepada Dela dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy tadi tentang apa yang harus dilakukan pihak kampus untuk mencegah terjadinya masalah yang tadi. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya, emang ada kampus itu yang nggak ngarusin kita itu kayak apa ya, ikut organisasi, cuma organisasinya itu kebanyakan sekarang organisasi eksternal sih yang kayak keras gitu kan ya, kayak adanya sikrap, nggak taunya itu lebih ke senioritas, jadi kayak dilakuinnya itu balas dendam kayaknya kating-katingnya itu ke adik yang di bawahnya itu. Jadi kalau menurut saya sendiri, cara mencegah kecelakaan itu kan emang kadang ada pihak kampus yang udah bilang kita boleh ikut, cuma ikutnya itu yang dalam organisasinya tuh yang sehat, jangan ada. Tapi sekarang kebanyakan itu banyak organisasi yang nganuin itu ke senioritas. Mungkin Galuh bisa nambahin. Baik, izin menambahkan. Jadi untuk mencegahnya sendiri, yang pertama dari pihak pribadinya itu sebagai
pejabat di dalam suatu ormawa itu menanamkan apa yang sudah dikatakan Heru tadi, memanusiakan manusia, menghargai hak asasi seseorang. Jadi kita nggak boleh menekan atau melakukan kejahatan yang mengancam hak asasi seseorang. Lalu bagaimana pihak kampus bertindak? Jadi kalau menurut saya pihak kampus itu juga berperan, bisa melakukan evaluasi, bisa yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai kebijakan mereka, mengevaluasi seluruh ormawa yang ada di dalam kampus. Apabila terjadi hal yang negatif di dalam hasil evaluasi tersebut, maka bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bisa ditindak. Seperti itu. Mungkin Heru bisa menambahkan. Izin Baik, menambahkan. Silakan Heru duluan. Jadi cara untuk mencegahnya itu salah satunya adalah dengan cara pengawasan, karena segala kegiatan itu ada plus minusnya. Tapi jika kegiatan sudah berlangsung, alangkah baiknya jika pengawasan diperketat, maka akan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Cukup. Oke, baik, izin menambahkan. Saya menambahkan jawaban dari Erpando tadi. Jadi dalam pelaksanaan itu apabila kita takut gitu apabila takut akan terjadi hal seperti ini, kita bisa mengawasi dari pihak kampus. Contohnya waktu kita pamget PW kemarin, kita itu kan didampingi oleh teknisi. Jadi kegiatan kita itu benar-benar terkontrol gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjawab. Bagaimana Cindy? Apakah jawabannya sudah cukup dimengerti? Mungkin Cindy keluar dari Zoom ya karena sinyalnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan Ernie akan dijawab oleh siapa yang mau menjawab? Galuh? Tadi mohon maaf sebelumnya Ernie karena tadi suaranya putus-putus. Jadi kalau pertanyaan dari Ernie sendiri itu bagaimana pandangan kami kira-kira dari pihak organisasinya sendiri ya untuk mencegah. Karena kan kalau tadi pihak kampus, kalau ini organisasi, begitu Ernie? Ya, ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya, seperti itu Galuh. Bagaimana Galuh? Apakah bisa menjawab? Suara saya jelas enggak? Sudah. Soalnya kalau di sini macet-macet. Sudah Galuh jelas. Bapak mohon maaf saya off cam karena kalau misalnya saya on cam suaranya macet-macet kayak tadi. Jadi kalau jadi pertanyaannya lebih ke organisasinya ya Ernie. Bagaimana sikap organisasinya mencegah menurut pandangan kami? Iya, benar. Suara saya terdengar, Mus. Terdengar Galuh, aman kok. Oke, jadi kalau menurut saya mewakili kelompok, nanti anggota kelompok yang lain bisa menambahkan. Jadi kalau dari organisasinya sendiri itu kunci utamanya ada di ketua. Bagaimana ketua mengayomi anggota-anggotanya dalam menerapkan bagaimana cara menghargai sesama manusia yang sama kasusnya kayak yang sudah dijawab tadi, pertanyaan Cindy tadi, yaitu memanusiakan manusia, bagaimana menghargai sesama manusia di dalam suatu organisasi tanpa memandang senioritas maupun junior. Karena kalau kasusnya
senioritas yang menekan juniornya dan akhirnya melakukan penganiayaan, itu kan udah melakukan pelanggaran. Jadi dari pihak ketuanya sendiri yang mengayomi itu seharusnya bisa menjadi pemimpin yang baik dan juga mengevaluasi setiap anggotanya. Misalnya dalam satu ormawa ada divisi-divisi, setiap divisi itu dievaluasi apakah ada masalah atau ada kendala yang lain. Dari anggota kelompok yang lain boleh menambahkan? Dela mau menambahkan? Heru menambahin. Mustika. Ya, Heru silakan menambahkan. Baik, saya izin menambahkan dari jawaban Galuh tadi. Jadi dalam pelaksanaannya sendiri menurut saya kita sebagai, misalkan kita organisasi yang melaksanakan, jadi dalam pelaksanaannya itu memang kalau sistem senioritas dan junioritas itu kan memang ada, tetapi jangan sampai kegiatan tersebut ada tindak kekerasan gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya yang harus kita tanamkan kepada junior kita itu bahwa pelaksanaan ini ya diikutin aja alurnya. Kemudian jangan sampai ke depannya kegiatan-kegiatan yang bersifat kekerasan itu menjadi ajang balas dendam gitu kepada junior-junior kalian yang selanjutnya gitu. Izin menambahkan. Jadi selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai organisasi adalah dengan pembinaan kepada anggota-anggota yang bertugas menjadi panitia agar mereka sedikit membatasi dan memiliki batasan dalam menindak anggotanya. Jika anggota ada yang salah, maka mereka jangan semena-mena, mereka harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari Erni. Bagaimana Erni jawabannya? Apakah sudah cukup dimengerti? Halo Erni, oh mungkin sinyalnya ya. Oke, baik. Mustika. Soalnya seperti yang kita sekarang, kita udah punya pelaksanaannya di prosedur di acara itu, tapi kan ini keterkaitan sama oknum-oknum yang nggak profesional. Masih cukup kok. Bagaimana? Jadi jawabannya masih kurang dimengerti atau bagaimana? Karena suaranya putus-putus, Erni. Oke, udah. Terima kasih, Mustika. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman karena waktunya kita tinggal 4 menit lagi untuk semuanya. Jadi pertanyaannya kami tutup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.